Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh segala penyakit. Asy-Syafi. Kalau pagi tadi dalam kuliah duha kita telah membahas nama Allah Al-Karim, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Mulia, Allah Maha Elok, Allah Maha Cantik, Allah yang sangat memberi manfaat dan kemaslahatan. Itu nama Allah Al-Karim. Maka pada tengah hari ini kita akan bahas pula tentang nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Allah Maha Penyembuh tidak kurang pentingnya berbanding dengan Al-Karim. Pertama-tama kita ingin tahu supaya kita yakin Allah ini Maha Penyembuh segala bentuk penyakit. Kita bacakan dulu dalil. Apa kata Allah tentang dirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 44. Surah Fussilat atau surah 41 ayat 44. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, hidayah, wa shifa. Quran juga adalah penawar. Lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Walaupun Quran ini pada asalnya diturunkan oleh Allah untuk menyembuh segala penyakit manusia, tapi Allah dalam hal ini khususkan Quran itu adalah selain
petunjuk, hudan, juga syifa. Karena Allah sebut lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Ini dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, kalau tak salah ayat 82. Betul. Surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara." Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang kafir kecuali kerugian. Apa sebab orang kafir rugi? Karena mereka tidak mau jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Tapi berbeza bagi orang-orang yang beriman. Quran bukan hanya petunjuk, tetapi juga rahmat, tetapi juga syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat dan syifa atau penawar bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, Al-Quran barulah berperanan sebagai syifa bila kita beriman, bila kita yakin. Itu sebabnya kurang berkesan Al-Quran sebagai syifa kalau kita sendiri tidak yakin. Bagaimana yang Ustaz pernah sebut, lebih kurang 25 tahun yang lalu Ustaz sakit gigi dan gusi. Jam 2 malam cari painkiller, Panadol, kehabisan. Nak pergi ke rumah sakit 24 jam, rasa ngantuk. Lalu duduk di atas sofa dengan penuh yakin Quran itu adalah penyembuh. Ustaz bacakan pada ibu jari beberapa ayat, antara lain Al-Fatihah, Ayatul Kursi, dan beberapa ayat syifa, antara lain ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Setelah baca, lalu Ustaz letakkan pada gusi atau bahagian gigi yang sakit dengan penuh yakin, dengan penuh iman, apa yang Allah sebut mesti benar, bahwa Quran itu adalah syifa. Tak sampai 1 minit
hilang sakit gusi, hilang sakit gigi. Ini pengalaman jelas bahawa Quran itu adalah syifa. Yang penting, yakin. Kita tambahkan dengan satu hadis Nabi. Setelah 2 ayat tadi, sebenarnya ayat syifa ada 6 dalam Al-Quran. Kita boleh cari dalam Al-Quran 4 ayat syifa yang lain. Dan itu Ustaz ada tulis di dalam buku yang Ustaz tulis. Alij nafsak bil Quran, yang Ustaz terjemahkan dengan rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Dalam buku tersebut ada Ustaz nyatakan 6 ayat tersebut, ayat-ayat syifa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Aisyah pernah merawat sebahagian ahli keluarganya yang sakit sambil memegangnya dengan tangan kanannya lalu berdoa. Ini doanya. Boleh lihat pada muka surat 424. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'un la yughadiru saqama. Semua kita hafal doa ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan derajat hadisnya sahih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah dia. Engkau Maha Penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan rasa sakit. Baca doa tersebut. Doa ini untuk semua penyakit. Abdullah ibnu Mas'ud pernah menceritakan, tak ada dalam buku ini, kata Abdullah bin Mas'ud, pada suatu hari isteriku mengadu. Dia keluar rumah pergi ke suatu tempat, tiba-tiba matanya sakit, seolah-olah dicucuk sehingga keluar air mata. Lalu dia pun, isteri Abdullah bin Mas'ud ini, baca jampi-jampi di zaman jahiliyah. Yang di dalamnya ada unsur-unsur syirik. Tiba-tiba berhenti sakit matanya. Tak lama kemudian dicucuk lagi, sakit lagi, dibaca lagi jampi-jampi jahiliyah di zaman jahiliyahnya, berhenti lagi. Begitulah berulang kali. Bila dibaca berhenti, kemudian dicucuk lagi. Pendek cerita, begitu balik mengadu pada suaminya Abdullah bin Mas'ud,
Wahai suamiku Abdullah bin Mas'ud, ketika aku berjalan tadi, mataku rasa macam dicucuk-cucuk. Bila aku baca jampi-jampi di zaman jahiliyah yang aku hafal, lalu berhenti, tak dicucuk lagi. Kemudian cucuk lagi, aku baca lagi. Coba dengar apa kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Yasin menyampaikan saja. Yang kamu terasa matamu dicucuk-cucuk, sebenarnya itu adalah syaitan yang mencucuk. Bila engkau baca jampi-jampi di zaman jahiliyah, syaitan suka. Karena di dalamnya ada unsur-unsur syirik. Lalu dibiarnya kamu. Kemudian dicucuknya lagi. Supaya kamu baca lagi jampi-jampi yang mengandung syirik tersebut. Dia gembira, dia biarkan lagi. Kemudian dicucuk lagi. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, sifat syaitan adalah khannas. Sila lihat kitab Ustaz, kitab tafsir Al-Furqan juz 30, ketika membahas surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang khannas. Khannas maknanya datang pergi, datang pergi, datang pergi, berulang-ulang kali, tak pernah berhenti sampai kita mati. Itu makna khannas. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, mengapa kamu tidak baca doa yang diajar oleh Nabi? Doa itu untuk semua penyakit. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun baca doa ini. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa rabban nas. Banyak beberapa versi. Azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk shifa'un la yuadiru saqama. Ini yang diajar oleh Nabi. Bolehlah kita katakan ini adalah jampi yang diajar oleh Nabi, yang kita panggil dengan istilah ruqyah. Pengalaman Ustaz, lebih kurang 30 tahun yang lalu, jiran mengadu, anak saya torek Ustaz. Torek ini maknanya dalam bahasa Melayu infeksi pada telinga, sehingga keluar nanah dari telinga. Dulu 30-40 tahun yang lalu, penyakit itu banyak. Anak gadis saya Ustaz keluar nanah yang kita panggil dengan torek. Apa obatnya Pak Ustaz? Ustaz pesan, namanya bapaknya itu namanya Osman. Pak Osman bacakan pada telinga anak doa atau jampi yang diajar oleh Nabi, jampi segala bentuk penyakit. Azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'un la yuadiru saqam. Wahai Allah yang Maha Penyembuh,
sembuhkanlah penyakit anak ini. Kesembuhan yang tidak mendatangkan rasa sakit dan cacat cedera. Alhamdulillah, setelah 3 hari kemudian jumpa sekali lagi di masjid dengan ayahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, infeksi atau torek anak gadis saya sudah hilang, kering, sekering-keringnya. Allahu Akbar. Ustaz bukan bomo ya, tapi sekedar untuk membaca jampi yang diajar atau jampi dari Al-Quran sangat bagus. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna asy-syafi. Setelah kita tahu dalilnya dari Al-Quranul Karim bahawa Allah memang punya nama asy-syafi, Maha Penyembuh, membuat kita yakin, tidak ragu. Sehingga Imam Ibnul Qayyim pernah menyebut, andai kata Al-Quran tidak dapat menyembuhkan sesuatu penyakit, maka apapun obat tidak akan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Sampai begitu maknanya. Imam Ibnul Qayyim punya komen betapa powernya Al-Quran sebagai penyembuh. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna asy-syafi. Asy-syifa iaitu sifat yang tersirat di dalam nama Allah Asy-Syafi, sembuh dari segala penyakit. Maksud asy-syifa iaitu mengangkat segala jenis penyakit dan penderitaan dari seseorang. Itu makna asalnya. Syifa maknanya mengangkat kesulitan atau sakit dari seseorang, diangkat sehingga sakit itu hilang. Macam yang Ustaz sebutkan tadi, baca pada jari, masukkan pada gusi atau letakkan pada gusi, diangkatnya sakit itu oleh ibu jari yang dibaca padanya beberapa ayat Al-Quran. Jadi karena asy-syifa adalah sifat bagi Allah, maka nama Allah Asy-Syafi membawa maksud. Apa maksudnya Allah Asy-Syafi? Dia mengangkat segala bentuk penyakit dan keraguan dari manusia. Ragu pun penyakit juga. Tadi pagi kita ada sebut, di antara fitnah syubhat, yaitu fitnah ragu-ragu, penyebabnya adalah karena jahil. Cara merawat atau solusi mengatasi fitnah syubhat adalah yakin. Dan suatu keyakinan mestilah berasaskan ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi adalah kalamullah, Al-Quran. Itu sebabnya kita bila belajar Al-Quran, belajar Al-Asma'ul Husna, membuat kita punya keyakinan atau iman yang mantap.
Jadi Quran sangat berperanan. Bukan saja menghilangkan penyakit, tapi juga menghilangkan keraguan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku." Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Di mana hebatnya nama Allah ini? Yang pertama, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta sebab-sebab kesembuhan. Allah bukan saja penyembuh yang menyembuh, tapi Allah jugalah yang mencipta segala sebab-sebab sesuatu itu sembuh. Ustaz buat contoh mudah. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan kita. Bukan makanan. Makanan itu hanya sebab-sebab. Sebab untuk kita kenyang bila kita makan nasi, roti, buah-buahan, sayur-mayur. Setelah makan kita rasa kenyang. Menurut keyakinan kita, yang mengenyangkan kita bukan makanan. Yang mengenyangkan kita adalah Allah. Syirik hukumnya bila kita katakan bahawa makanan yang mengenyangkan kita. Contoh lain, ibu bapa kita itu hanya penyebab kita ini tercipta. Yang mencipta kita bukan ibu bapa. Yang mencipta kita, creator, adalah Allah. Disebabkan ayah dan ibu kahwin, lalu bergaul, akhirnya ibu kita hamil, muncullah kita keluar dari perut ibu, dari rahim ibu. Ibu bapa hanya penyebab kita zahir di atas muka bumi. Jadi berbalik kepada makna kehebatan Asy-Syafi. Allah bukan hanya penyembuh, tapi Allah jugalah yang mencipta sebab-sebab kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala cipta bermacam-macam jenis herba. Yang terkenal sekarang ini moringa. Siapa yang cipta moringa? Allah. Bila kita makan, sembuh kita dari penyakit. Bukan moringa menyembuhkan, tapi moringa sebab kita menjadi sembuh. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Siapa yang mencipta moringa? Allah. Itu maksudnya. Di sini kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan memerangi orang kafir itu sebagai obat penawar untuk merawat hati hamba-hambanya yang beriman. Supaya jangan salah faham, orang kafirlah yang menyebabkan banyak orang beriman akhirnya
menjadi luntur imannya. Cuba dengar apa kata Allah. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Cuba dengar baik-baik tafsirannya. Kita terjemahkan dulu terjemah harfiah. Perangilah mereka, yakni orang kafir. Perangi. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kamu, orang-orang beriman. Allah siksa mereka dengan tangan-tangan kamu. Tangan yang bagaimana? Yang membunuh dan memerangi orang kafir. Dan Allah akan menghinakan mereka, yaitu menghina orang kafir. Dan Allah menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Itu sebabnya bila orang kafir diberi peluang untuk berkuasa sehingga mereka hina Islam, perlekehkan Islam, dibiarkan saja. Betul tak orang Islam dan orang beriman menjadi sempit dada? Mengapalah terlalu ikut telunjuk orang-orang kafir? Bila kita cakap, dituduh rasis. Bila orang-orang kafir hina agama kita, suku kita, dibiarkan saja. Salah sikap pemimpin tersebut. Sepatutnya kata Allah, perangi mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Membawa makna rangkul orang-orang yang beriman. Bantu orang-orang beriman supaya Islam itu tegak di negara yang kita sayangi ini. Bukan ikut apa orang kafir mahu. Semua ini adalah akibat tidak faham tafsir Quran. Tak belajar Quran, tak belajar agama. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini menunjukkan bahawa, ini penjelasannya, terjemah maknawiyah. Ayat ini menunjukkan bahawa kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Dan mengambil berat tentang keadaan mereka, orang-orang beriman, sehingga menjadikan sebahagian daripada tujuan syariatnya untuk menghilangkan rasa bimbang di dalam dada mereka. Macam mana rasa bimbang itu boleh lenyap? Bila orang kafir itu kita perangi, kita lawan. Kalau boleh kita hapuskan. Bukan dengan memberi mereka peluang untuk menundukkan dan menghina agama kita. Allah yang cakap. Ustaz menyampaikan saja. Mudah-mudahan kita semua faham. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Dia tidak menurunkan suatu penyakit. Allah tidak turunkan suatu penyakit kecuali Dia turunkan juga penawar atau obatnya. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Apa sabda Nabi? Tadawau ibadallah, fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa.
ghaira da'in wahidin al-haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Kecuali satu penyakit saja yang tidak ada penawarnya, yaitu mati. Carilah obat supaya tidak mati. Tak ada. Haram ini juga membawa makna tua. Kita semakin tua. Untuk kembali muda, mustahil. Semakin tua, semakin tua, mati. Yang itu tu tak ada obat. Selain itu, ada obat. Sama ada sudah kita ketahui atau belum kita ketahui, mesti ada obat. Setiap penyakit ada obatnya. Yang keempat, kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Dia juga menurunkan penawar yang paling agung dan paling sempurna. Ini dia. Apa dia penawar yang paling agung? Penawar yang paling sempurna bila dibandingkan dengan semua penawar dan semua obat. Itulah dia Al-Quran. Quran kalamullah. Tidak ada satu pun obat yang diturunkan oleh Allah dari langit yang paling umum, yang paling berguna, yang paling agung untuk penyembuhan penyakit kecuali Al-Quran. Quran adalah obat yang paling agung. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim tadi, kalau sesuatu penyakit itu tidak boleh dirawat dengan Al-Quran, niscaya yang lain-lain pun tidak akan dapat merawat penyakit tersebut. Dengan kata lain, Quran adalah obat pada ranking yang paling atas. Lihat macam mana kita tak cinta dan sayang pada Al-Quran. Ini ayat yang Ustaz bacakan tadi, Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah Al-Quran itu bagi orang kafir kecuali hanya kerugian. Kemuncak kerugian orang-orang kafir terhadap Al-Quran, apa dia? Quran sebut tempat orang kafir nanti setelah mati adalah neraka yang penuh dengan azab dan siksa. Sedikit penjelasan tentang ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Quran. Apa makna dari? Dari di sini dengan makna lil jinsi, libayanil jinsi. Seluruh jenis ayat Quran adalah obat. Jenis, bukan ayat-ayat tertentu. Walaupun kita tak nafikan ayat ini sesuai untuk penyakit itu, ayat ini untuk penyakit itu, ayat ini untuk penyakit itu, boleh, tak ada salahnya. Tapi pada asasnya semua ayat Quran adalah obat.
Itu tafsirnya. Hadirin dan hadirat, berhubung masa kita hanya tinggal 10 minit, Ustaz akan masuk pada bahagian akhir. Apa kesan positif pada diri seseorang bila dia betul-betul memahami makna nama Allah Asy-Syifa, Asy-Syafi, atau sifat Allah Asy-Syifa. Kesan iman kepada nama Allah Asy-Syafi. Sebelum itu bagus juga Ustaz jelaskan di sini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat, antara lain dalam surat Yunus. Kalau tak salah ayat yang ke 57. Betul, Yunus 57. Yang kita belum baca tadi. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, iaitu Al-Quran, dan dia adalah penawar apa yang ada di dalam hatimu. Disebut di dalam dadamu, iaitu hati. Pada ayat yang ke-82 Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Bila disebut orang, manusia, manusia ada jasad, jasmani. Manusia ada rohani. Manusia juga ada jiwa. Kalau Allah katakan Al-Quran itu penawar bagi manusia, maknanya Quran itu berperanan untuk merawat jasmani manusia, untuk merawat penyakit-penyakit hati manusia, juga untuk merawat jiwa manusia. Ustaz buat contoh. Quran boleh merawat jasmani, seperti yang Ustaz bacakan pada jari, untuk merawat gusi dan gigi yang sakit. Ini jasmani. Ustaz bacakan ayat, gusi sembuh. Manusia juga, karena manusia mesti ada roh, rohani, penyakit rohani, syirik, hasad, riya, ujub, takabur. Quran juga boleh merawat. Bacalah Quran, pahami maknanya, pahami tafsirannya, niscaya akan hilang syirik kita, hasad, dengki. Dan jiwa yang gelisah, tidak tenang, dengan Al-Quran, jiwa menjadi tenang. Bacalah Al-Quran. Itu maksudnya. Semua jenis penyakit, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit jiwa, boleh disembuhkan oleh Al-Quran.
Nah, kesan berbalik kepada kesan positif pada diri seseorang yang beriman terhadap nama Allah Asy-Syafi. Pertama sekali, membuat dia yakin bahawa Quran itu adalah penyembuh yang hakiki. Penyembuh yang hakiki. Penyembuh yang sebenar-benarnya. Apalagi tadi kita dah jelaskan bahawa Allah bukan hanya penyembuh penyakit, tetapi Allah juga yang mencipta segala sebab-sebab yang boleh membuat sesuatu jadi sembuh. Herba ini, herba itu. Obat ini, obat itu. Madu, habbatus sauda. Air zam-zam, zaitun. Segala makanan buah-buahan. Allah yang mencipta. Dan bila kita makan pula, penyakit-penyakit tertentu akan sembuh. Jadi Allah bukan saja penyembuh, Allah juga yang mencipta sebab-sebab kita sembuh dari penyakit. Ini yang kita maksudkan. Membuat kita yakin seyakin-yakinnya bahawa penyembuh yang hakiki hanya Allah. Bukan doktor. Doktor hanya penyebab saja. Yang kedua, kesembuhan, sesuatu kesembuhan adalah sangat berkaitan rapat dengan sebab-sebab. Sebab semua kita tahu adalah menjadi sunnat Allah, sunnah Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Hukum sebab musabab. Cause and effect. Sebab akibat. Sebab makan, minum, lalu datanglah musabab, iaitu kenyang. Sebab berobat, akhirnya datanglah sembuh. Antara obat dengan sembuh, dia berkaitan rapat yang tak boleh dipisahkan. Berkat doa, penyakit sembuh. Doa itu sebab. Kita kena ambil sebab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebab taat pada Allah, suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Semua itu menjadi penyebab kita layak mendapat redha Allah. Kita layak masuk syurga Allah. Nak masuk syurga? Ingin mendapat redha Allah? Tolong, jangan bermimpilah. Tak akan dapat redha Allah kalau kita sendiri tidak berusaha untuk melalui sebab-sebab untuk mendapat redha Allah. Di antara sebab untuk mendapat redha Allah adalah mendapat dulu redha ibu bapa. Sebab Nabi bersabda, ridallahi ala ridal walidain wa sakhatullah ala sakhatil walidain atau kama qala. Redha Allah sangat tergantung sampai di mana kamu mendapat redha ibu bapakmu, dan murka Allah juga sangat tergantung sampai di mana kamu mendapat murka ibu bapakmu. Itu makna sebab musabab.
kita jampi dengan ayat Quran, kita baca ruqyah. Itu semuanya sebab saja. Ini sebagaimana jampi yang dibaca oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sakit. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata malaikat ketika membaca jampi kepada Nabi Muhammad yang sedang sakit? Bismillahi arqi, dengan nama Allah aku jampi kamu. Dengan nama Allah aku ruqyahkan kamu, hei Muhammad. Allahu yashfi, dan Allah lah yang menyembuhkan kamu. Aku hanya jampi saja. Jampi itu sebab, doa itu sebab, dan yang menyembuhkan kita adalah Allah. Ada tak kaitan yang sangat erat antara sebab dengan musabab? Dengan sebab makan yang kita telan, akhirnya datang kenyang. Ada kaitan tak kenyang dengan makan? Yes. Makan ini sebab. Bukan makanan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Namun, yang mencipta kenyang dan yang mencipta makanan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kesan iman kepada nama Allah Asy-Syafi. Wajib mengetahui pertama sekali, jangan sampai kita jadikan sebab itu sesuatu yang Allah tidak jadikan ia sebagai sebab. Ustaz ulang sekali lagi. Kalau makan tadi ada kaitannya, kalau kenyang tadi ada kaitannya dengan makan. Hilangnya dahaga ada kaitannya dengan minum. Makan dan minum itu adalah sebab. Sebab yang dibenarkan oleh Allah. Jadi bila kita memahami nama Allah Asy-Syafi, kita hendaklah mencari sebab yang Allah jadikan dia sebagai sebab. Jangan jadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan dia sebagai sebab. Ustaz tadi buat contoh sebab-sebab yang diizinkan dan dibenarkan oleh Allah. Ingin mendapatkan kenyang, makan. Ingin hilangkan dahaga, minum. Ingin terhindar daripada kesesatan, belajar Quran dan Sunnah. Jangan belajar pada guru-guru yang merapu. Salah-salah kita dibawa untuk mendapat murka Allah. Kalau itu semua contoh-contoh yang Allah izinkan untuk mencapai sesuatu, mesti kita kenal pasti sebab-sebab itu dibenarkan oleh Allah. Boleh tak Ustaz buat contoh sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh Allah? Boleh? Kalau kamu ingin terhindar daripada
sihir. Pakai olehmu benang kuning. Letakkan pada pergelangan tanganmu atau pada lenganmu. Ambil tangkal, ikat pada perutmu. Ambil tangkal, kalungkan pada lehermu. Umpamanya impunan gigi-gigi binatang buas dikalung. Ditulis sesuatu, dilipat, lalu dijadikan tangkal. Kalau kamu tidak mau diganggu oleh syaitan, disihir. Kalau kamu tidak mau diganggu oleh orang-orang jahat, pakai tangkal ini. Ini yang Ustaz maksudkan. Kita ingin terhindar dari sihir, terhindar dari orang zalim, tapi pakai tangkal. Kita katakan ini hanya sebab saya tak percaya pada tangkal, tapi tidak jadikan dia sebagai sebab untuk saya selamat dalam perjalanan. Tak boleh. Ini yang Ustaz maksudkan. Jangan jadikan sebab yang Allah larang. Apalagi Rasulullah telah bersabda, "Inna tamaima syirkun." Sesungguhnya tangkal ajimat itu adalah syirik. Termasuk beli cincin yang mahal. Kata penjual, siapa pakai cincin ini, dia tidak akan begini dan begitu. Dia tidak akan begini dan begitu. Lalu kita percaya cincin tersebut dapat menghilangkan kita daripada kemiskinan, daripada disihir orang. Hukumnya syirik. Itu maksudnya. Yang kedua, bila kita sudah kenal pasti sesuatu itu boleh, pun tidak boleh, kita jadikan sebab itu sebagai penyembuh. Jangan terlalu bersandar kepada sebab. Contoh mudah. Kita makan. Kita lapar, lalu kita makan. Jangan kata makanan yang mengenyangkan kita. Terlalu bersandar pada makanan. Bila kita sakit, kita berobat. Jangan terlalu bersandar kepada obat. Tapi bersandarlah kepada yang Maha Penyembuh, yaitu Allah. Bila sakit gigi, makan painkiller. Bila pening, makan Panadol. Jangan terlalu bersandar pada painkiller dan Panadol. Tapi bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Jangan bersandar kepada sebab. Dengan kata lain, sebab bukanlah penentu segala-galanya. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Berdasarkan takdir Allah. Kalau Allah tidak sembuh, sembuh. Kalau Allah SWT tidak mau sembuhkan, kita makan obat macam mana pun, kalau Allah kata tak sembuh, dia tak akan sembuh. Hadirin dan hadirat, sudah jam 2, dah berakhirlah masa untuk Ustaz sampaikan tentang nama Allah Asy-Syafi.
Dan nama ini akan kita ulang sekali lagi nanti pada kuliah duha minggu hadapan insya-Allah. Sebab itu memang giliran kita setelah Al-Karim Asy-Syifa. Ustaz sengajakan untuk buat TM tidak topik yang sama seperti minggu lalu. Al-Ghani pagi, Al-Ghani juga zuhur. Sebabnya Ustaz langkah satu, iaitu sebelah pagi Al-Karim, sebelah petang Asy-Syifa. Tapi menurut urutan kita, Asy-Syifa itu sebenarnya adalah sambungan daripada Al-Karim untuk minggu hadapan. Karena banyak lagi perkara yang perlu kita sampaikan tentang nama Allah Asy-Syafi. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Kami baru saja mendengar selama 1 jam ilmu tentang namamu Asy-Syafi, Engkau Maha Penyembuh. Oleh sebab itu, Ya Allah, sembuhkanlah segala bentuk penyakit kami dan saudara mara kami dan jemaah kami, sama ada penyakit jasmani atau penyakit rohani atau penyakit jiwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.